Halo semuanya, apa kabar? Saya harap teman-teman sehat selalu. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman 1 bulan pemakaian. Ya, kita bedah tuntas kelebihan dan kekurangan Honda Vario 125. Kita belok kanan dulu teman-teman. Gini teman-teman, jadi sekarang 1 bulan, tepat 1 bulan teman-teman ya, saya menggunakan Vario 125 generasi kelima ini. Jadi pada waktu bulan Desember tahun 2025 itu saya datang ke dealer Honda, salah satu dealer Honda yang ada di tempat tinggal saya. Saya datang hari Selasa tanggal 9 Desember teman-teman. Lalu saya inden ya, saya booking, saya DP dulu teman-teman. Saya booking, bukan booking ya, saya inden 1 juta pada waktu itu. Terus katanya si adminnya, kalau inden mungkin sekitar 1 minggu, jadi 7 hari. Lalu saya DP 1 juta. Terus di hari Sabtu tanggal 13 Desember, jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jadi 4 hari. 4 hari saya tuh dihubungin sama admin dari dealer Honda, biasanya motornya sudah sampai, kapan mau diantar. Akhirnya saya minta untuk diantar siang teman-teman, sekitar jam 1 siang di tanggal 13 Desember itu. Jadi hari inilah tepat 1 bulan pemakaian teman-teman. Selama 1 bulan pemakaian saya masih menggunakannya dengan Indrayant ya, artinya saya tidak berkecepatan tinggi melebihi 40 km per jam. Saya juga tidak membonceng berat yang terlalu berat ya, contohnya kayak membonceng orang dewasa. Mungkin cuma hanya membonceng anak saya yang kurang lebih berat badannya cuma 20 kilo, karena anak saya juga baru berumur 3 tahun. Terus motor ini lebih sering saya panasin ya, jarang saya gunakan. Jadi mungkin saya gunakan hanya untuk antar jemput anak, berangkat kerja, mungkin ya kalau suntuk di rumah jalan-jalan, keliling-keliling kota. Belum sempat saya gunakan untuk perjalanan jauh. Lalu apa saja sih yang dialami ketika menggunakan Vario 125 ini selama 1 bulan ini? Kita bahas kelebihannya dulu ya teman-teman ya. Untuk kelebihan Vario 125 ini menurut saya pribadi ya, terlepas dari
apa yang disampaikan oleh youtuber lain. Cuman ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi secara kelebihan motor ini yang pertama secara dimensi aja ya. Motor ini karena motor ini dimensinya tidak terlalu besar seperti Honda PCX, Yamaha NMAX atau X-Max gitu ya, ADV, Honda ADV. Jadi motor ini digunakan sehari-hari ini sangat pas gitu, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Lalu dari segi tampilan juga motor ini terkesan gahar ya, ganteng gitu kalau menurut saya pribadi. Karena yang saya pilih adalah motor Vario Honda Vario 125 yang warna Advent Matte Black. Jadi kesannya tuh gahar aja, saya senang. Dari segi tampilan ya, untuk lampu depan, karena lampu depan ini ada penyegaran dari Honda, jadi tampilannya ya bagus-bagus saja. Karena dari generasi sebelum-sebelumnya Honda Vario juga tampilannya keren. Apalagi ya, untuk kaki-kaki teman-teman, kaki-kaki saya rasa sok depan ini cukup ya, cukup nyaman ya, cukupan lah, nggak yang paling nyaman gitu enggak. Nah ini yang jadi kelebihan menurut saya adalah Honda Vario 125 ini menggunakan ring 14. Jadi saya suka motor matic harian yang menggunakan ring 14. Sekarang tuh kebanyakan menggunakan ring 12, bannya ban donat gitu. Itu saya kurang suka teman-teman. Terus untuk pengereman ya, ini enak banget teman-teman menurut saya. Pengereman enak banget, baik rem depan maupun rem belakang cukup paham. Jadi nggak terlalu adaptasi yang berlebihan ya, cukup mudah untuk dipahami lah untuk rem depan dan belakang. Jadi motor ini karena rodanya menggunakan profil ban depannya itu 90/90 ya, saya lupa. Jadi nggak terlalu berat gitu untuk handling. Jadi ringan, motor ini ringan, nyaman gitu untuk harian, untuk selap-selip itu nyaman. Karena ya penggunaan saya cuman hanya jarak-jarak dekat ya, belum pernah saya jarak jauh menggunakan motor ini, belum. Nanti suatu saat mungkin akan saya buatkan video perjalanan jauh, touring mini menggunakan motor ini. Lalu apalagi ya teman-teman, tampilan sudah, kaki-kaki sudah, untuk pencahayaan ya, pencahayaan motor ini ya, ini cukup terang, cukup bagus, cukup membantu ya. Ini menjadi salah satu kelebihan lah.
jadi lebih lebar, lebih kalau apanya, untuk lampu jauhnya itu lebih tinggi ya, meskipun hanya 10% ya teman-teman, lebih tinggi 10% gitu. Jadi ya ini ya kurang lebih memberikan dampak lah. Terus apa lagi ya teman-teman, karena saya baru menggunakan 1 bulan ya, jadi saya rasa motor ini masih nyaman-nyaman aja. Belum saya mengetahui kendala-kendalanya itu, saya belum merasakan. Lalu untuk kekurangan, coba kita bahas kekurangan teman-teman. Kekurangan motor ini yang pertama menurut saya ya, untuk kaki-kaki teman-teman, terutama yang bagian belakang. Di bagian belakang itu, shock belakang itu saya merasa ini kok keras gitu ya. Vario ini kok keras shock belakangnya. Saya juga belum mencoba untuk berboncengan ya, karena ini masih inline motornya. Jadi suatu saat saya akan coba untuk berboncengan lah, apakah tetap keras, apakah akan lebih empuk gitu. Itu kekurangan yang pertama untuk saya. Kekurangan yang kedua, ya untuk stang kemudi ya. Untuk stang kemudi itu ini terasa rendah. Sebenarnya ini bisa dikatakan kekurangan atau kelebihan ya. Kalau menurut saya ini terlalu rendah ya. Meskipun postur tubuh saya ini ya nggak tinggi-tinggi banget ya, nggak pendek-pendek banget gitu. 172 kilogram. Tapi ya cukupan sih menurut saya. Lalu apa ya kekurangannya? Ya karena bodinya tajam-tajam, banyak lekukan-lekukan. Jadi ketika saya mencuci motor ini ya agak susah ya, karena pasti ada air-air yang berada di sela-selanya itu ya. Jadi saya harus tiup-tiupin, karena saya juga belum punya ini ya, apa kompresor ya namanya, apa sih. Jadi saya tiup-tiupin airnya biar keluar gitu ya, biar hilang gitu. Terus di sela-sela mesin belakang tuh saya sering banyak yang sobek-sobek nih teman-teman. Ya karena saya kurang hati-hati atau apa ya, karena saya selama ini kalau nyuci motor malam hari sih, karena pulang kerja gitu. Banyak yang ya, ada beberapa yang sobek karena mungkin ada plastik-plastik yang tajam ya. Itu sih kekurangannya. Oh ya, untuk konsumsi bahan bakar teman-teman, selama saya menggunakan motor ini 1 bulan, itu saya menggunakan Pertamax terus ya. Coba kita cek average-nya berapa.
Saya berdasarkan indikator yang ada di kendaraan ini ya. Average-nya 39,2 kilometer per liter. Ya meskipun saya belum menggunakan motor ini dengan kecepatan tinggi, tapi rata-ratanya 39,2. Ya teman-teman bisa nilai sendiri ya, apakah saya terlalu lama manasin motor. Kalau pagi memang sih selama ini saya kalau manasin motor ini agak lama ya, 10 menit sampai 15 menit lah saya manasin motor ini setiap pagi. Tapi ada yang klaim bisa sampai 40 lebih ya per liternya. Terus untuk decknya, ini salah satu keunggulan sih. Decknya rata, bisa bawa barang yang lebih banyak ya. Kemarin pengalaman saya beli galon mineral itu, yang galon 19 liter itu muat kok. Sebenarnya muat dua ya, karena saya pada waktu itu saya beli hanya satu. Sebenarnya kalau kita mau beli dua, taruh kanan dan kiri sini, itu muat. Terus apa lagi ya teman-teman? Untuk speedometer ya tampilannya cukup informatif ya. Sen kiri terlihat mudah dibaca ya. Mungkin kalau speedometer ini karena kalau siang hari mungkin kurang terlihat jelas ya, speedometer ini. Cuman kalau malam hari memang ya terlihat sangat-sangat informatif. Mungkin teman-teman juga bisa komen ya, kekurangan-kekurangan Vario ini atau kelebihan-kelebihan Vario ini. Oh ya, kemarin juga ada yang komen ya, spakbor belakang miring apa lurus. Jadi kalau menurut pandangan saya itu lurus, cuman agak miring dikit sekali. Tapi secara garis besar lurus sih. Tarikannya enteng teman-teman ini. Ya motor baru pasti enteng ya. Enak, enteng gitu. Untuk jarak tempuh yang sudah dilalui motor ini di angka 418 km. Jadi rencana saya di kilometer 500 akan saya servis pertama teman-teman. Jadi masih ada jasa servis dan ganti oli gratis dari pihak Honda. Kita belok kanan.
kita belok kiri. Kalau kekurangan belum menemukan yang sangat berarti ya teman-teman, mungkin ya cuma hanya sak belakang yang keras itu aja. Untuk lain-lain mesin dan lain sebagainya belum nemuin. Yang mudah-mudahan motor ini awet.